Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa 5M: mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Oke, untuk pembelajaran hari ini, apakah sudah siap? Semoga sudah ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Ela Nurlita Salri, bisa dipanggil Kak Ela. Untuk hari ini, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1, yang ditemani oleh Kak Nobita dan Doraemon. Disimak dengan seksama ya, let's go! Halo adik-adik semuanya, perkenalkan aku Doraemon. Apakah kalian tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok? Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari tanaman apa, adik-adik? Ya, betul sekali. Nasi berasal dari beras, sedangkan beras berasal dari tanaman padi. Mari kita simak penjelasan berikut ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan karung goni dan direndam selama 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih padi ini akan ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah inilah nantinya yang akan dijadikan sebagai benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah kemudian ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut sebagai beras. Nah, selanjutnya Doraemon ada pertanyaan nih untuk Nobita dan adik-adik semuanya. Yang pertama yaitu,
apa isi bacaan tadi? Aku tahu, Doraemon. Jawabannya tahap pertumbuhan tanaman padi. Benar, Nobita. Lalu, mengapa tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Sekarang gantian, Doraemon. Aku yang memberikan pertanyaan. Di mana tanaman padi dapat tumbuh? Aku tahu, Nobita. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Sekarang aku yang memberi pertanyaan lagi. Berapa lama proses tanaman padi tumbuh? Berapa ya? Aku lupa, Doraemon. Teman-teman, bantu aku menjawab pertanyaan dari Doraemon ya. Sekarang gantian lagi, Doraemon. Apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, sekarang aku juga nggak mau kalah sama Nobita. Kita tanya ke teman-teman saja ya, Nobita. Teman-teman, tolong dijawab ya pertanyaan dari Doraemon dan Nobita tadi di buku tulis kalian. Nah, ketemu lagi nih sama Nobita. Sekarang teman-teman dapat menjelaskan dan melengkapi proses pertumbuhan tanaman padi dari mulai pembenihan sampai panen pada gambar di samping ya. Nah, kembali lagi nih sama Doraemon. Sekarang Doraemon akan menjelaskan cara untuk mempertahankan padi agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu tetap menjaga kualitas bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai digunakan untuk kepentingan lain seperti mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena jika ada sampah yang berserakan, maka dapat menyebabkan banjir. Sedangkan banjir itu sendiri dapat menyebabkan gagal panen bagi petani. Nah, untuk yang keempat yaitu menjaga saluran air agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan ya teman-teman. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Di situ ada 3 tempat, yaitu gambar yang di daerah dataran rendah dan gambar di daerah dataran tinggi. Yang satunya lagi yaitu gambar di daerah pantai. Dari gambar dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pantai tadi yang telah dijelaskan oleh Doraemon, coba teman-teman membuat masing-masing 3 pertanyaan dan tuliskan perbedaan ketiga tempat tersebut di buku tulis ya teman-teman.
Coba teman-teman perhatikan teks bacaan di samping. Di sana ada 3 daerah, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Lalu, dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah teman-teman, tolong bantu aku melengkapi tabel di samping ya, dan jangan lupa ditulis di buku tulis. Oke? Nah, dari penjelasan Nobita dan Doraemon tadi dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, tahap proses pertumbuhan tanaman padi dari proses pembenihan sampai proses panen selama 110 hingga 130 hari. Yang kedua yaitu pengertian gabah, yaitu bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Yang ketiga yaitu cara mempertahankan tanaman padi agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang keempat yaitu perbedaan di ketiga tempat, yaitu di daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Dan jangan lupa tugasnya ditulis di buku tulis. Dan tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.